Pemirsa, tim khusus Polri akan segera memeriksa Putri Chandrawati atas kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Keterangan Putri dinilai krusial karena diduga berada di lokasi saat penembakan terjadi. Tim khusus Polri akan mengumumkan jadwal pemeriksaan istri Verdi Sambo pada hari Jumat 19 Agustus 2022. Keterangan Putri Chandrawati dinilai penting untuk mengungkap motif pembunuhan Brigadir Joshua. Sejak kasus tewasnya Brigadir Joshua mencuat ke publik, Putri Chandrawati seolah menghilang dari peredaran. Kuasa hukum Putri beralasan istri sang jenderal masih trauma. Meski demikian, Putri pernah kedapatan mengunjungi Makobrimob untuk bertemu suaminya yang telah ditahan di sana. Satu-satunya momen kemunculan Putri ke publik ini justru mengundang kecurigaan netizen. Sejumlah pihak meragukan wanita tersebut adalah Putri Chandrawati. Wajahnya dinilai justru lebih mirip dengan pengacara Putri, yaitu Sarmauli Simangunsong. Sementara itu, pengacara keluarga Brigadir Joshua Kamarudin Simanjuntak meminta Polri untuk segera menetapkan istri Verdi Sambo sebagai tersangka. Putri Chandrawati diduga telah berusaha menghalangi proses penyidikan kasus tewasnya Brigadir Joshua, termasuk terlibat dalam upaya menyuap LPSK. Jadi kita pikir ini sandiwara semua. Kemudian udah saya analisa juga percakapan WhatsApp beliau dengan almarhum maupun dengan adik almarhum, tidak ada perbuatan pelecehan itu dari awal, sudah kita yakin. Oleh karena itu, karena saya sudah berusaha menolong dia, bahkan saya kepengen bertemu sama Ibu Putri ini, tetapi dia tidak mau, terus berpura-pura melakukan obstruction of justice juga, persekongkolan jahat juga atau permufakatan jahat, menyebar kebohongan atau hoax juga di tengah masyarakat. Maka demi kepastian hukum, saya minta supaya Ibu Putri segera ditetapkan tersangka. Tak hanya itu, Putri Chandrawati juga terancam pidana laporan palsu setelah kasus pelecehan seksual yang dilaporkannya dihentikan penyidikannya. Bareskrim Polri menyatakan tidak ditemukan unsur pelecehan seksual sebagaimana dilaporkan oleh Putri. Tim Liputan iNews melaporkan. Selengkapnya sudah ada rekan kami Ayu Pratiwi di Bareskrim Polri yang akan melaporkan terkait rencana pemeriksaan Putri Chandrawati, istri Verdi Sambo. Selamat sore Ayu, bagaimana persiapan untuk pemeriksaan Putri besok? Ya, selamat sore Zila dan juga Syapa. Kondisi saat ini di Bareskrim Mabes Polri terpantau kondusif. Saat ini belum ada pergerakan yang signifikan dan hingga saat ini kami masih menunggu kepastian informasi kapankah akan ada pemeriksaan lanjutan terkait kasus tembak polisi yang menewaskan Brigadir J di kawasan Duren 3 Jakarta Selatan beberapa waktu yang lalu. Namun berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Kadif Humas Polri, Bapak Irjen Dedi Prasetyo, yang menyebutkan bahwa besok akan ada update terkait dengan kasus yang menewaskan Brigadir J yang akan disampaikan oleh Katimsus secara langsung besok pada hari Jumat 19 Agustus 2022 siang, tepatnya setelah sholat Jumat. Tak hanya itu, Irjen Dedi Prasetyo juga menyebutkan terkait sudah diagendakannya pemanggilan untuk Ibu Putri Chandrawati selaku istri dari Irjen Verdi Sambo, dan pada nantinya Ibu Putri akan dipanggil sebagai saksi. Dan tentu jika Ibu Putri hadir dalam pemanggilan ini merupakan kehadiran Ibu Putri yang pertama setelah sekian lama Ibu Putri berhalangan untuk hadir dikarenakan mengalami gangguan depresi. Kemudian hal itu juga disampaikan oleh Wakil Ketua LPSK yang menyebutkan bahwa Ibu Putri Chandrawati memang mengalami gangguan kejiwaan berupa stres yang diakibatkan oleh trauma yang mendalam atas suatu peristiwa. Kembali ke studio. Ya, terima kasih Ayu Pratiwi langsung dari Bareskrim Polri. Pemirsa, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menolak permohonan perlindungan yang diajukan Putri Chandrawati. Sementara Barada Eliezer menyatakan resmi menjadi justice collaborator. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menolak dan tidak melanjutkan laporan permohonan perlindungan yang diajukan istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Putusan ini diambil usai rapat paripurna Komisioner LPSK. Sejak awal LPSK menilai ada sejumlah kejanggalan dalam laporan Putri ke LPSK.
Meski begitu, tim tetap melakukan pendalaman dan asesmen. Asesmen psikologis juga sudah dilakukan terhadap Putri. Namun tidak ada keterangan yang bisa digali dari Putri saat asesmen. Tim khusus Polri telah menghentikan laporan terkait pelecehan. Hal ini membuat LPSK memutuskan untuk menolak permohonan Putri Chandrawati karena statusnya tidak jelas. Saat ini LPSK tengah fokus untuk memberikan perlindungan kepada Baradae sebagai justice kolaborator seperti perlindungan fisik, prosedural, hingga perlindungan rohani. Dan bahwa yang sampai detik terakhir, sampai kemudian tanggal 12 Juli itu kan sudah ditetapkan bahwa kasus tersebut itu dihentikan, sehingga kan Ibu PC tidak memiliki status hukum dalam kasus ini, sehingga dalam kasus tersebut maupun kasus yang pembunuhan sampai sekarang kan belum ada. Jadi kemudian kita menolak. Sampai sekarang kan kami hanya fokus untuk perlindungan terhadap Baradae ya. Jadi kami belum ada rencana untuk melaporkan hal tersebut seperti itu, karena bagi kami sudah kami tolak dan itu sudah sesuai dengan kode etik kami ya. Kami nggak ada problem kecuali. Di sisi lain, LPSK memutuskan mengabulkan permohonan justice kolaborator yang diajukan Barada Eliezer terkait kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Kemudian kami sampai pada keyakinan bahwa Baradae memang memenuhi syarat sebagai seorang justice kolaborator. Yang pertama tentu saja karena yang bersangkutan bukan pelaku utama. Yang kedua bahwa yang bersangkutan menyatakan kesediaannya untuk memberikan informasi kepada aparat penegak hukum tentang berbagai fakta, berbagai kejadian di mana dia terlibat sebagai pelaku tindak pidana, dan dia bersedia untuk mengungkap bahkan pada orang-orang yang mempunyai peran jauh lebih besar ketimbang dia atau atasannya di dalam tindak pidana ini. Jadi putusan ini sudah resmi, oleh karena itu perlindungan darurat yang kita berikan sejak 2 hari yang lalu kita cabut, dan kemudian perlindungan sepenuhnya dilakukan dalam bentuk bukan darurat lagi. Sejak awal LPSK menilai Putri Chandrawati tidak memiliki kejelasan status, apakah sebagai korban, saksi, atau status lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Keluarga Brigadir Joshua siap menyerang balik dengan melaporkan Irjen Verdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati yang membuat laporan palsu pelecehan seksual. Kamarudin Simanjuntak kembali bertemu keluarga Brigadir Joshua untuk babak baru. Mereka akan melaporkan kembali dugaan tindak pidana oleh Irjen Verdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati. Laporan terkait dugaan laporan palsu soal pelecehan seksual oleh Brigadir Joshua. Selain itu, kuasa hukum juga akan melaporkan tindak pidana pencurian dan pencucian uang terkait pemindahan uang milik Brigadir Joshua oleh tersangka Verdi Sambo. Kemudian laporan lainnya terkait dugaan upaya menghalangi penyelidikan atau obstruction of justice tentang pemufakatan jahat dan kabar bohong. Ya, untuk mengetahui informasi terkait pertemuan pengacara dengan keluarga Brigadir Joshua yang akan melaporkan Verdi Sambo dan istrinya, kita sudah bergabung dengan Rifki Romadoni di sana. Selamat sore Rifki, apakah pertemuan pengacara dan keluarga Brigadir Joshua masih berlangsung dan apa saja yang dibahas? Ya, selamat sore rekan di studio. Saat ini sore ini pertemuan antara pengacara keluarga Brigadir Joshua dengan ayah Brigadir Joshua dan keluarga dilakukan di Kota Jambi di salah satu rumah keluarga dari almarhum Brigadir Joshua. Di pertemuan ini ada 5 surat kuasa yang diterima oleh pengacara Brigadir Joshua, Bapak Kamarudin Simanjuntak dari keluarga. Baik, lalu kalau saat ini kondisi di sana seperti apa, Rifki? Seperti di belakang saya ini, pengacara Kamarudin Simanjuntak telah kembali ke Jakarta. Sekarang sudah berada di bandara.
Boleh diperlihatkan suasana di sana, Rifki? Ya, apa saja yang dibahas dalam pertemuan ini? Yang pertama dalam surat kuasa yang salah satunya adalah melaporkan Putri Chandrawati atau istri dari tersangka Ferdi Sambo dalam hal laporan pelecehan seksual yang dilakukan oleh almarhum Brigadir Joshua yang sudah ditolak. Baik, Rifki, saat ini pertemuan maksud kami masih berlangsung. Bisakah Anda mendekat memperlihatkan kondisinya pada kami? Saat ini pertemuan sudah berakhir dan pengacara Kamarudin Simanjuntak sudah kembali ke Jakarta. Ini ada suasana keluarga almarhum Brigadir Joshua. Kalau terkait uang milik Brigadir Joshua yang disita polisi hingga saat ini, apakah sudah dikembalikan? Apa informasi terbaru dari keluarga Brigadir Joshua? Untuk informasi yang telah saya terima, uang yang dari rekening Brigadir Joshua belum dikembalikan kepada keluarga, dan keluarga berharap uang tersebut dikembalikan kepada keluarga. Baik, kalau soal untuk laporan palsu terhadap Putri Chandrawati tadi juga sempat dibahas. Iya, benar sekali, tadi sempat dibahas dan surat kuasa telah diterima oleh Kamarudin Simanjuntak dan besok rencananya akan melaporkan. Baik, lalu apa tanggapan dari orang tua Brigadir J terkait dengan pertemuan tadi, Rifki? Untuk pertemuan tadi, ayah dari Brigadir J atau Bapak Samuel Huta Barat sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pengacara Kamarudin, dan beliau sangat mendukung untuk uang yang telah diberikan. Ya, baik. Baik, terima kasih Rifki Romadoni melaporkan langsung dari Muaro Jambi. Pemirsa, sementara itu Komnas Perempuan akan tetap mendalami kasus dugaan pelecehan seksual yang sempat dilaporkan oleh istri Ferdi Sambo. Hingga kini Komnas Perempuan masih menyebut Putri sebagai terduga korban kekerasan seksual. Komnas Perempuan menilai dugaan peristiwa kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati masih perlu diperdalam, termasuk informasi kemungkinan peristiwa terjadi di Magelang. Komnas Perempuan pun masih menunggu kabar dari pihak Putri Chandrawati untuk melakukan pemeriksaan. Sementara itu, Komnas Perempuan terus berkoordinasi dengan Komnas HAM dan psikolog untuk memantau kondisi Putri. Bareskrim Polri hentikan penanganan kasus dugaan pelecehan terhadap istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Meski sebelumnya Ferdi Sambo marah hingga tega membunuh Brigadir Joshua karena harkat dan martabatnya terluka. Bareskrim Polri resmi menghentikan kasus dugaan pelecehan terhadap istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, yang diduga dilecehkan oleh Brigadir Joshua. Menurut Bareskrim Polri, kasus tersebut dihentikan karena tidak ditemukan peristiwa pidana usai dilakukan gelar perkara. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi sore, kedua perkara ini kita hentikan penyidikannya karena tidak ditemukan peristiwa pidana. Ya, bukan merupakan peristiwa pidana, sebagaimana rekan-rekan ketahui bahwa saat ini juga Bareskrim menangani LP atau laporan polisi terkait dugaan pembunuhan berencana dengan korban almarhum Brigadir Joshua. Oleh karena itu, berdasarkan hasil gelar tadi saya sampaikan perkara ini dihentikan penanganannya. Sebelumnya Ferdi Sambo mengaku emosi dan marah karena tindakan Joshua kepada istrinya, Putri Chandrawati di Magelang melukai harkat dan martabatnya. Namun polisi tidak menjelaskan tindakan apa yang dilakukan Joshua kepada istri Ferdi Sambo tersebut. Menanggapi hal tersebut, ayah Brigadir Joshua, Samuel Huta Barat, meminta nama baik almarhum anaknya segera dibersihkan dari tuduhan pelecehan tersebut.
Bersama pengacara, keluarga telah menyusun 4 tuntutan pemulihan nama baik agar tidak menjadi gunjingan di tengah masyarakat. Kalau tidak salah ya ada kurang lebih 4 poin. Yang pertama, pemulihan nama baik. Yang kedua, rumah yang di Duren 3 dijadikan sebuah museum. Diangkat anak kita ini, nama anak kita menjadi seorang pahlawan di kepolisian. Dan yang terakhir, dikompensasi terhadap orang tua almarhum. Lalu apa sebenarnya yang terjadi? Apakah pengakuan Putri Chandrawati bohong? Yang jelas skenario Sambo sudah runtuh dan kasus perlahan mulai terungkap. Kita ke informasi lain, pemirsa. 6 jenazah korban tewas kebakaran maut Tambora masih berada di ruang pemulasaran jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Sementara penyebab kebakaran akibat korsleting listrik pada kipas angin yang ditinggalkan menyala. Dianggap sebagai salah satu penyebab tewasnya 6 penghuni kos pasca peristiwa kebakaran yang terjadi di Jalan Duri Selatan 1, Tambora, Jakarta Barat, pemerintah kota Jakarta Barat melepas teralis besi yang menutupi jendela rumah warga yang berada di sekitar lokasi kebakaran. Hal ini dilakukan agar mudah untuk melakukan evakuasi saat peristiwa kebakaran terjadi. Sementara itu, kepolisian sektor Tambora mengungkap bahwa penyebab kebakaran yang menewaskan 6 orang ini disebabkan karena salah satu penghuni kamar kos lupa mematikan kipas angin dan terjadi korsleting listrik dari salah satu kamar di lantai 2. Kemudian dia lupa mencabut kipas angin. Jadi kipas anginnya dalam keadaan nyala. Dan memang pada saat kebakaran, kita cek, memang cuk dari kipas angin itu masih ada. Jadi kita compare dengan kesaksiannya dia dan anggota penyidik datang melihat dan memang bahwa kipas angin itu masih dalam keadaan dicuk. Sebelumnya, kebakaran hebat yang melanda sebuah ruko 4 lantai di Jalan Duri Selatan, Tambora, Jakarta Barat, Rabu dini hari kemarin mengakibatkan 6 orang tewas serta 3 lainnya mengalami luka bakar serius. Ke-6 korban tewas telah dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk divisum. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Mahkamah Kehormatan Dewan DPR akan memanggil Menko Polhukam Mahfud MD dan Ketua IPW terkait dugaan anggota DPR yang terseret kasus Sambo. Selengkapnya akan hadir sesaat lagi.